Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 dengan tema Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji dan subtema Perilaku Tawaduk. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita sebagai manusia harus memiliki sifat tawaduk. Tawaduk kepada Allah, tawaduk kepada Rasul, tawaduk kepada sesama manusia, teman, orang tua, ya, tetangga, dan lain-lain. Apa sih sifat tawaduk ini? Yaitu sifat yang rendah hati atau tidak sombong. Kalau orang yang memiliki sifat sombong kan tinggi hati ya. Kalau rendah hati sifat tawaduk. Sifat ini harus kita buktikan dalam perilaku sehari-hari. Memiliki sikap tawaduk kepada Allah, misalkan apa? Ketika berdoa dengan mengucapkan suara yang lemah lembut, tidak teriak-teriak ketika berdoa, ya. Kita tawajuh menghadap Allah dengan suara yang lembut. Ini contoh sikap rendah hati kepada Allah, tawaduk. Kemudian perilaku apa lagi yang menunjukkan sikap tawaduk atau rendah hati kepada guru misalkan? Apa? Ya, ketika guru menjelaskan, kalian mendengarkan dengan baik. Ya. Nah, itu contoh sikap tawaduk kepada guru. Bukan malah bicara sendiri, bermain sendiri, gurunya tidak diperhatikan. Itu namanya tidak tawaduk terhadap guru. Jadi, kalau kalian adalah anak atau murid yang memiliki sikap tawaduk kepada guru, maka ketika guru menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan baik, mengamati, mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Contoh sikap tawaduk yang lain kepada orang tua misalkan, ya. Kepada orang tua, bagaimana sikap kita sebagai anak yang memiliki rendah hati kepada orang tua, tidak semena-mena terhadap orang tua. Ya, ketika akan berangkat sekolah, salim, dicium tangan ayah ibunya, ya, dibolak-balik gini. Nah, itu contoh. Kemudian ketika dipanggil segera datang. Ini anak yang memiliki sikap tawaduk terhadap orang tua. Bicara dengan orang tua yang sopan, yang lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak dengan suara keras. Dan masih banyak lagi perilaku yang menunjukkan sikap tawaduk. Kemudian tawaduk kepada orang lain misalkan, atau kepada orang yang lebih tua daripada kita. Ya, kalau ada orang tua itu sedang duduk-duduk misalkan, atau kita lewat di depannya, kita membungkukkan sedikit badan, ya, membungkukkan badan sebagai tanda
penghormatan kepada orang tua, yaitu tata keramanya menunjukkan kita memiliki sikap rendah hati ya. Terus tawaduk terhadap teman, apa misalnya? Ya, memanggil temannya dengan panggilan yang baik-baik. Anak-anak tidak boleh memanggil temannya, codet. Nah, tidak boleh ya. Harus memanggil temannya dengan nama yang baik. Kita kan juga marah kalau kita dipanggil dengan nama yang jelek, codet. Nah ya, untuk itu kita kalau memiliki sikap rendah hati, contohnya tadi memanggil teman dengan nama yang baik. Kemudian apalagi? Ya, tidak berkata kasar dengan teman ya. Nah itu. Selanjutnya anak-anak, sikap tawaduk ini harus kita miliki dan kita latih sejak sekarang ya. Ayo kita belajar untuk bersikap tawaduk. Karena apa? Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong. Nah, dan nanti di akhirat Allah tidak mau melihat wajahnya orang sombong. Naudzubillah ya. Nah, kalau kita di akhirat nanti ingin dipandang Allah, bisa melihat Allah dan dilihat Allah, kita jangan menjadi orang yang sombong, tidak semena-mena. Misalkan mentang-mentang kaya raya, berbuat seenaknya. Misalkan kita pandai di dalam kelas, ya teman-teman yang terus sombong kepada teman-temannya, temannya diilokno, awakmu iki iso. Nah ya, nah itu sikap sombong kilo, aku juara siji. Nah itu tidak boleh, karena Allah sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Anak-anak, jadi sesama manusia ya, kita sama-sama makhluk Allah yang memiliki derajat yang sama di mata Allah. Makanya kita jangan menghina orang lain. Kalau kita memiliki sifat tawadhu, maka orang juga akan menghargai kita ya. Nah, akan menghargai kita, tidak akan menjelek-jelekan kita. Itulah salah satu keuntungan sikap tawadhu. Nah, sebagai tugasnya kalian sebutkan dua cara tawaduk kepada Allah ya, cara tawaduk kepada Allah. Yang kedua, cara tawaduk kepada guru ya. Yang ketiga, cara tawaduk kepada orang tua. Yang keempat, cara tawaduk kepada teman. Nah ini kalian kerjakan ya di buku tulis, kemudian dikirim di Google Classroom. Baik anak-anak, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan perilaku tawaduk atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Bu Marta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.